Selamat bertemu kembali di pertemuan yang ke-9 ini. Ini adalah pertemuan pertama setelah kita menyelesaikan ujian tengah semester kita. Dari video yang saya lihat dari hasil kerja kalian, sebagian sudah mulai cukup baik, tetapi masih banyak yang sangat jauh dari yang saya harapkan. Ada sebagian di dalam videonya itu dia mempraktekannya sambil duduk di bangku, ada yang duduk di tikar, seolah-olah conducting itu yang dibutuhkan hanyalah tangan. Padahal selama ini yang kita pelajari adalah ketika kita memimpin suatu paduan suara, bukan hanya tangan kita yang harus diperhatikan, tapi juga sikap tubuh kita selama kita memimpin paduan suara. Karena itu mari kita melatih ulang apa yang telah pernah kita pelajari, karena ini sangat penting untuk selanjutnya bagi kita dalam memimpin paduan suara. Yang pertama ingin saya ingatkan mengenai posisi tangan kita ketika kita akan memimpin paduan suara. Jangan ragu-ragu untuk meletakkan tanganmu ke depan, ya. Jangan seolah-olah ada ketakutan sehingga kita tidak berani membuat tangan kita jauh ke depan. Jangan ragu-ragu. Yang kedua yang ingin saya ingatkan kembali adalah bentuk dari jari dan telapak tangan kita ketika kita memimpin paduan suara. Sebagian dari kalian kurang memperhatikannya, sehingga jari-jarinya ada seolah-olah ingin memegang sesuatu sehingga pundaknya tidak jelas. Ya. Ini perlu karena coba kita perhatikan, tangan kita ini bisa kita bagi pada 4 bagian, ya. Jari, telapak, kemudian tangan sampai siku, kemudian tangan keseluruhannya sampai ke bahu. Ketika kita memimpin paduan suara, untuk suara-suara yang halus, ya, dan lembut, kadang-kadang kita cukup mempergunakan jari ini, ya. Untuk yang lebih kuat mungkin telapak tangan. Kemudian bisa hanya sampai siku aja. Sedangkan untuk lagu yang membutuhkan power atau semangat yang harus ditunjukkan, maka mulai dari jari tangan sampai ke bahu ini akan berfungsi dan bergerak. Jadi harus diperhatikan, ini harus ke depan. Jari, telapak tangan, tangan sampai siku, kemudian keseluruhannya. Tangan yang tertuju ke depan ini juga mengajak para paduan suaranya untuk fokus kepada ujung jari kita ini. Ketika kita kondak dengan tangan yang seperti ini, tidak jelas kelihatan mana ujung jarinya. Padahal pandangan itu harus ke ujung jari ini. Jadi harus diperhatikan ini. Kemudian beberapa kali saya ingatkan, wilayah daripada gerakan tangan ini harus sebatas pinggang ini. Itu yang terjauh, ke bawah, dan ke atas
sejajar dengan kuping atau kepala ya. Jadi kalau kita buat ya seperti ini, turun, ini, naik, turun, naik ya. Supaya dia jangan terlalu jauh, bayangkan aja di sini ada pembatasnya. Ada pembatas di sini. Misalnya dia pembatasnya, ketika kita kondak, ini dia. Jadi tidak lewat dari batas ini. Sebagian daripada yang saya lihat di video itu ada yang sangat sudah jauh ke bawah dia. Dan tidak pernah ke atas. Dia hanya melambai-lambai di bawah. Padahal wilayah yang sebenarnya untuk conducting itu adalah mulai dari kepala, kuping, sampai ke pinggang. Yang ketiga, kembali harus saya ingatkan, apakah itu 2/4, 3/4, atau 4/4 ya. Not pertama di setiap bar itu pasti harus gerakannya ke bawah ya. 1, 2, itu kalau 2/4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi jangan 1, 2, 1, 2, 1, 2, salah, harus 1, 2, 1, 2. Demikian juga kalau 3/4. Not pertama di setiap bar itu harus ke bawah. Kalau not pertama setiap bar hilang dari ingatan kita, maka kondak ini juga akan lari ya. Baik 4/4, baik 3/4. Coba kita ulangin dari latihan kita yang pertama dahulu dengan nyanyian Ingat Akan Nama Yesus. Ini yang 4/4. Jadi jelas dia di mana satunya, duanya di mana, tiganya, empatnya setiap bar gitu ya. Kemudian ketika akan memulai lagu, kalian masih kurang memperhatikan attack-nya itu ya. Satu ketuk sebelum dimulai nyanyiannya. Jadi harus jelas ya. Pap, ingat akan nama Yesus. Sekarang kita coba yang birama 3/4. Ya, ini yang birama 3/4. Pam, 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 1, tam. Oke,
Selanjutnya kita akan mempelajari sebuah lagu, di mana lagunya sudah saya kirimkan fotonya, yaitu satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 57. Lagu ini berbirama 2/4 dan 4/4, ya. Banyak lagu yang seperti itu. Apalagi lagu-lagu core, ya, yang kadang-kadang biramanya bisa sampai 4 kali berganti, ya. Dari 3/8, 4/4, 6/8, 3/4, dan lain-lain sebagainya. Seorang konduktor harus bisa memimpin choir yang seperti ini. Kapan dia harus 2/4, kapan harus 4/4, kapan harus 3/4. Ini masih contoh yang sangat ringan, ya, sebuah lagu 2 birama, 2/4 dan 4/4. Di do da do da di da do da do di da di do da di da do. Kalau kalian perhatikan, hanya ada 3 baris di situ, ya. 3 baris, ya. Setiap barisan dari lagu dimulai dengan 2/4, ya. Jadi ada 3 kali 2/4, selebihnya itu semua adalah 4/4. Jadi kalau kita perhatikan dia begini. Di do da do da di da do da. Jadi 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, ya. Coba diperhatikan coy, ya. Dia mulai 2/4. Di do da di da do da do di da di do da di da do di do da da di da do da do di da di do da di da do ton ta da di do da di do do da di da di da do. Oke, jadi kita perhatikan lagu itu dimulai dengan 2/4. Pa, ya. Attack 1 2 1 2 3 4 dan seterusnya. Kemudian 1 2 1 2 3 4. Coba kita dengarkan dengan musiknya, coba. Satu, dua, 1 2 3 4 1 2 3 4. Tu 2 tu 2 3. Oke, coba kita ulangin sekali lagi. Jadi 3 baris itu, setiap baris dimulai dengan 2/4, ya. Paham? Attack 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, kemudian 1, 2, 3, 4. Coba sekali lagi perhatikan dengan musiknya. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Coba dilatih lagu ini irama 2/4 dan 4/4. Jadi untuk latihan kita cukup satu lagu ini. Cuma semua kalian harus memperhatikan bagaimana posisi tangan dan bentuknya, ya. Tertuju ke depan, sehingga bisa digerakkan hanya jari, bisa hanya telapak tangan, bisa tangan, bisa keseluruhan, ya. Jangan lagi ada yang membuat tangannya seperti ini. Kemudian perhatikan 2/4. Satu ayun, ya, jangan 1, 2, 1, 2, bukan seperti itu, tapi harus 1 ayun, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi tekanan 1 itu harus jelas, 2-nya itu lebih lembut dari 1. Jadi 1, 2, 1, 2. Demikian juga dengan 3/4, ya harus jelas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi biasakan mengayun tanganmu sehingga gerakannya ini tidak kaku. Jangan 1, 2. Ayun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Coba dilatih. Saya harapkan semuanya serius latihan dengan lagu yang satu ini, dan masing-masing kirimkan videonya ke WA saya. Jangan ada yang tidak membuat rekamannya. Oke, sampai ketemu kita di pertemuan yang berikut. Dan saya menunggu hasil kerja kalian.